Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemijahan, kemudian pemeliharaan larva, pendederan dan pembesaran ikan kerapu. Oke, langsung saja kita akan menjelaskan tentang pemijahan ikan kerapu. Jadi berbicara terkait dengan pemijahan ikan kerapu, ternyata ikan kerapu dapat berpijah selama sekitar 3-5 hari. Kemudian pemijahan ikan kerapu biasanya terjadi pada bulan gelap hingga bulan lunar, lewat tanggal 20 sampai dengan sebelum tanggal 10 bulan lunar. Telur yang dihasilkan ikan kerapu yang dipelihara dalam bak kontrol biasanya berdiameter 0,8 sampai 1,1 mm. Terus ada dua proses pemijahan ikan kerapu, ada yang melakukan pemijahan secara alami dan ada yang namanya pemijahan secara buatan. Jadi proses pemijahan secara alaminya untuk merangsang ikan kerapu memijah secara alami, maka kondisi lingkungan dalam bak pemijahan dimanipulasi pasut dan suhunya. Setiap hari setelah diberi pakan pagi hari, air dan bak pemijahan diturunkan sampai dengan kurang lebih 50 cm. Di atas sirip punggung, kondisi ini dibiarkan sampai sore sekitar jam 4.00. Setelah 3-6 bulan, biasanya ikan kerapu akan memijah secara alami. Ketika musim pemijahan, biasanya ikan kerapu akan berkurang nafsu makannya, dan khusus untuk ikan kerapu macan jantan akan berubah warna tubuhnya menjadi lebih terang di perutnya dan lebih aktif bergerak. Pemijahan biasanya terjadi pada malam hari antara jam 19.00 sampai dengan jam 2 dini hari. Kemudian berbicara pemijahan secara buatan. Pemijahan buatan biasanya dilakukan dengan bantuan rangsangan hormon. Hormon yang biasa digunakan untuk memijahkan ikan laut adalah hormon HCG dan puberogen. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu pemeliharaan larva. Jadi berbicara pemeliharaan, otomatis kita membutuhkan yang namanya wadah Jadi wadah pemeliharaan larva pada umumnya terbuat dari beton, bentuk persegi atau bujur sangkar. Kapasitas tangki berkisar antara 6-10 meter kubik dengan kedalaman 1 meter. Kemudian bagian dalam dicat epoksi ataupun cat dasar yang mempunyai daya ikat kuat untuk mencegah air kontak langsung dengan beton tersebut. Kemudian tangki sering dicat warna biru atau kuning. Kemudian proses pemberian pakan larva kerapu. Jadi pada larva ikan kerapu terdapat kuning telur yang berada di perutnya itu. Jadi kuning telur itu yang menempel di tubuhnya itu menunjukkan bahwa larva belum membutuhkan pakan dari luar. Kemudian setelah kuning telur habis, ikan membutuhkan pakan dari luar. Jadi pakan dari luar itu bisa berbentuk rotifera, artemia, kepepoda, jamret, daging ikan yang digiling, kemudian pakan buatan. Kemudian pakan larva awal berupa rotifera yang diberikan pada malam di hari kedua setelah menetas Kemudian rotifera diberikan dengan padat penebaran 2-10 in per mili atau 6-15 in per mili disesuaikan dengan besar larva. Kemudian rotifera diberikan mulai dari hari kedua sampai hari ke-30. Kemudian selama pemberian rotifera, kepadatan rotifera dicek pada pagi dan sore hari. Kemudian dengan semakin besarnya larva, maka pakan alami yang ukurannya lebih besar dari rotifera harus diberikan. Oleh karena itu pada hari ke-15 di samping rotifera, larva juga mulai diberikan artemia. Artemia diberikan mulai dari hari ke-15 sampai dengan hari ke-40. Jumlah artemia yang diberikan disesuaikan dengan ukuran larva. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pendederan. Jadi pendederan pemeliharaan kerapu ukuran 2-3 cm dalam tangki pemeliharaan atau jaring hapak kelambu sampai mencapai ukuran 6 cm. Kemudian setelah ukuran 6 cm, kerapu ditransfer ke kolam tanah atau keramba jaring apung untuk pembesaran. Kemudian sarana yang dibutuhkan untuk pendederan kerapu dalam tangki pemeliharaan. Yang pertama, tangki pemeliharaan terbuat dari fiberglass. Tangki diberi atap untuk melindungi ikan dari panas dan air hujan. Kemudian air laut harus tersedia secara kontinu 24 jam dan salinitas 15-35 part per thousand. Filter pasir untuk menyaring air laut sebelum masuk ke tangki. Kemudian tekanan aerasi yang rendah, ember plastik, jaring, dan alat grading ikan.
Kemudian dalam proses pendederan otomatis kita harus memiliki pengetahuan dalam manajemen kanibalisme. Jadi kanibalisme itu penyebab utama kematian ikan pada fase pendederan. Untuk mengurangi kanibalisme dapat dilakukan grading untuk memastikan ikan yang ada di tangkai atau jaring dalam ukuran sama. Kemudian yang kedua, manajemen pakan untuk mengontrol nafsu makan ikan. Jadi grading dilakukan secara reguler 3-4 hari sekali, 1 minggu sekali atau lebih untuk mengurangi kanibalisme. Kemudian yang kedua, grading dilakukan sehingga perbedaan panjang total ikan kurang dari 30%. Kemudian hati-hati dalam penanganan saat grading, karena saat grading ikan bisa stres dan mengalami kerusakan fisik sehingga dapat memicu penyakit. Kemudian monitoring kesehatan ikan setelah grading. Kemudian manajemen pakannya. Jadi pakan yang dapat digunakan pada fase pendederan, yang pertama pelet kering, ikan ruca, udang, misid, kemudian kombinasi ketiga jenis pakan. Kemudian proses pergantian air. Sirkulasi air harus kontinu dengan pergantian air minimal 300% per hari. Kemudian poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu pembesaran kerapu di keramba jaring apung. Jadi tipe perairan pada pembesaran kerapu di keramba jaring apung. Yang pertama, perairan terlindung dari ombak besar dan angin kencang sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, lokasi mempunyai topografi yang landai dengan dasar berpasir. Kemudian lokasi dengan dasar perairan berupa tutupan karang hidup yang masih baik atau padang lamun sebaiknya dihindari untuk budidayakan kerapu tersebut. Kemudian kualitas air secara fisiknya itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kecerahan air lebih dari 5 meter. Kemudian sirkulasi air lancar dengan kecepatan arus berkisar 0,1 sampai 0,3 meter per detik dan arus yang tidak bermutar. Kemudian bebas dari pencemaran terutama pencemaran minyak dan logam berat seperti timbal, air raksa dan tembaga. Kemudian perbedaan pasang naik dan pasang surut sebaiknya 1-2 meter. Kemudian kedalaman air minimal 7 meter. Kemudian kualitas air secara kimianya itu suhu 27 sampai 30 derajat Celcius, kemudian salinitas 27 sampai 34 ppt, kemudian pH-nya itu 7 sampai 8,5. Kemudian DO-nya itu lebih dari 5 ppm. Kemudian nitrat NO3-nya itu kurang dari 0,05 ppm. Kemudian nitrat NO3-nya itu kurang dari 0,008 ppm. Kemudian total amoninya itu kurang dari 0,3 ppm. Kemudian fosfat itu kurang 0,015 ppm. Kemudian total bahan organiknya itu kurang dari 50 ppm. Dan alkalinitasnya lebih dari 100 ppm ya. Kemudian kriteria benih kerapu yang baik untuk kita budidayakan, yang pertama mempunyai ukuran yang seragam, ukuran benih 8 sampai 10 cm. Kemudian warna benih ikan kecoklatan dan cerah, berenang dengan lincah atau aktif, melawan arus dan bergelombang. Kemudian tidak cacat atau anggota tubuhnya lengkap. Kemudian responsif terhadap pakan, kejutan dan cahaya, tidak kerdil, bebas dari penyakit seperti VNN dan iridovirus. Utamakan benih yang telah mendapatkan perlakuan vaksin. Kemudian proses penebaran benih. Yang pertama itu menyamakan suhu. Kemudian yang kedua, masukkan air laut pelan-pelan. Kemudian bisa juga benih diletakkan ke keranjang dengan hati-hati sekaligus mengecek kualitas benih. Kemudian tebar benih pada pagi atau sore hari. Kemudian berbicara pakannya, jenis pakan yang perlu kita kasih itu ikan ruca, pakan buatan dan pakan buatan ya. Kemudian selanjutnya pemberian vitamin C dan multivitamin dengan dosis 3-5 gram per kilogram pakan diberikan. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.